Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Nur Mubarok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pneumatik dengan menggunakan aplikasi Fluid Sim ya teman-teman ya. Nah, untuk silindernya di sini saya menggunakan 6 silinder, yang dimana ada dua silinder yang bergerak secara bersamaan teman-teman, yaitu silinder U dan silinder W. Nah, untuk logika yang saya buat itu seperti ini teman-teman. Yang dimana ketika kita ingin menggerakkan silinder R ke arah min atau ke arah 0 dan 1. Oh ya, untuk logika yang saya buat di sini 0 dan 1, di mana 0 itu artinya silinder bergerak mundur, baru menghasilkan logika 0 dan akan menghasilkan logika 1 ketika memang si silinder ini bergerak ke depan atau ke plus gitu ya. Nah, nanti saya akan memberikan tutorial terkait cara membuat logika pada sebuah silinder ya, teman-teman. Nah, lanjut kita di sini kan mendapatkan pergerakan dari silinder ini ke belakang ya atau Rmin. Nah, di mana untuk menggerakkan Rmin ini kita harus melihat nih depannya terlebih dahulu yang dimana pada gerakan akhirnya ini itu adalah V plus kan. V plus itu akan menghasilkan logika V1 karena dia bergerak ke depan. Akhirnya dia menghasilkan logika V1. Berarti kita tulis di sini V1 untuk menggerakkan silinder R ke arah belakang atau ke arah min. Nah, setelah itu si silinder R ini ketika sudah bergerak ke belakang, dia akan menghasilkan logika R0 karena dia bergerak ke belakang ya, teman-teman, atau bergerak ke arah min atau ya ke belakang seperti itulah. Nah, R min ini akan menghasilkan logika R0 yang nantinya R0 ini akan menggerakkan silinder R plus atau ke depan. Nah, R plus ini akan menghasilkan logika R1 teman-teman. Nah, R1 ini nantinya akan menggerakkan silinder S. Nah, silinder S min. Nah, di sini ketika silinder S min sudah bergerak, dia akan menghasilkan logika S0 yang dimana S0 ini untuk menggerakkan si S plus ini teman-teman. Nah, ketika S plus sudah bergerak ke depan, dia akan menghasilkan logika S1. Nah, yang dimana S1 ini akan menggerakkan silinder U dan silinder W secara bersamaan gitu, ke arah depan atau ke arah plus, mengaktifkan silinder U dan W ke arah plus. Nah, ketika sudah bergerak ke arah plus, logika selanjutnya dia akan mengeluarkan logika U1 ya teman-teman, karena dia kan berdua nih ke depan ya. Kenapa saya tulis di sini hanya U1, kenapa nggak UW1? Karena kondisinya logika yang saya buat hanya pada silinder U-nya aja teman-teman, tidak pada W-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan W-nya doang, silindernya juga bisa. Tapi yang pasti gunakan salah satu aja ya teman-teman untuk logika bergeraknya gitu. Di sini saya menggunakan logika yang U aja teman-teman. Nah, akhirnya menghasilkan ketika silinder sudah ke depan, U-W sudah ke depan, kita akan menghasilkan logika U1. Nantinya U1 ini akan menggerakkan eh, silinder U-W ini ke arah belakang atau min. Nah, nantinya ketika sudah bergerak, dia akan menghasilkan logika U0. Nah, U0 ini akan menggerakkan silinder T ini teman-teman ke arah min kan, ke arah belakang berarti. T0. Nah, T0 ini nantinya akan menggerakkan silinder T ini ke arah plus atau ke arah depan gitu. Nah, ketika sudah bergerak ke arah depan atau T plus ini akan mengeluarkan logika T1. Ini mana T1 ini nantinya untuk menggerakkan silinder V ke arah belakang, teman-teman, atau V min. Tuh, ketika sudah tercapai ke arah V min, maka V min ini akan menghasilkan logika akhir ya, teman-teman, atau logika akhir yang dimana V min ini akan menghasilkan logika final yang untuk menggerakkan silinder V ini ke arah finish atau selesainya teman-teman, yaitu V plus. Nantinya V plus ini yang nantinya akan menggerakkan silinder R kembali ketika push button ditekan kembali seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita buat tutorialnya ketika sudah memahami.
Oke, baik teman-teman, kita langsung aja menuju tutorialnya ya. Nah, untuk pertama-tama kita di sini memasang silindernya terlebih dahulu. Satu silinder. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita menggunakan valve yang 5/2 ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya valve 3/2. Kita menggunakan dua valve 3/2 untuk kondisi maju dan kondisi mundurnya. Kita rapin dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita ubah valve 5/2-nya dulu menggunakan menggunakan yang ini ya teman-teman ya, yang kedua untuk elektrikalnya. Selanjutnya ini ya kita ubah juga biar anginnya tidak keluar ya teman-teman. Ya, yang sebelah sininya juga. Oke. Nah, selanjutnya eh, kita buat dulu di bagian acquainting labelsnya, yaitu R0. Ini buat kondisi mundurnya dan ini buat kondisi ketika si silindernya maju. 100. Nah, kalau sudah begini kita kopas aja ya. Jadi kopas ke 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah dikopas. Kenapa di sini saya kopasnya cuma 5 ya teman-teman? Karena kan di sini pada bagian U dan W-nya bareng, jadi kita di sini buat dua silindernya di satu tempat atau satu valve. Atasin ininya di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita beri dia kompresornya dulu. Sebentar saya cari ya kompresornya. Nah, ini dia kompresornya. Nah, untuk valve pada bagian 3/2 ini kita ubah juga teman-teman. Pada bagian mekanikalnya, yaitu yang ini. Maaf. Nah, spring returnernya dinyalain ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nyalain dulu. Seperti ini.
Iya, selesai. Sebentar kita beli jarak dulu teman-teman agar pergerakannya lebih kelihatan gitu ya. Di segini. Sudah sini dulu. Segini cukup mungkin. Oke, kalau udah seperti ini kita hubungkan tempat-tempatnya. Ini dihubungkan ke sini. Ini juga ke sini. Ini langsung ke sini. Ini juga dihubungkan. Nah, seperti ini juga. Ini. Nah, ini satu valve jadi kita geser ya teman-teman biar kelihatan valve yang bawahnya. Bagian U dan W. Kita geser lebih lebar aja nggak apa-apa. Jadi mau lebar atau enggaknya pada bagian ini nggak berpengaruh ya ke arah geraknya teman-teman. Ini kita hubungin di sini aja. Seperti ini. Ya. Terus yang ini juga sama, kita hubungkan. Nah, untuk sebelahnya kita geser dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita beri nama terlebih dahulu ya si silindernya ini biar kita nggak bingung teman-teman. Jadi pada bagian uh, insert terus ke bagian sini kita pilih yang teks. Kita tempelin aja di atas silindernya. Kita buat
6, satu silinder, satu penamaan. Seperti ini. Nah, di sini kita beri nama silinder R. Kita untuk penama silindernya mengikuti, kalau saya agar tidak bingung teman-teman ya. Jadi kita mengikuti dari logikanya saja atau arah gerak yang di atas ini. Pertama itu silinder R. Oh, kita tebelin aja. Ini buat tebelin di font supaya jangan bold. Ini terserah ya, ini seleranya teman-teman aja mau seperti apa bentukannya. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Juga sama. Nombor 24. Kita tulis silinder S. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini adalah U. Dot Times New Roman. Yang sini, yang bawah dulu ya. Nah, yang ini W. Dot Times New Roman. Nah, selanjutnya itu adalah silinder T, teman-teman. Kita rapikan. Nah, sebelah sininya itu terakhir silinder V. Times New Roman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selanjutnya mengubah dari setiap ukuran atau arah maju mundurnya dari setiap silindernya. Karena ini R, makanya saya tulisnya di sini R0 untuk kondisi mundur, R1 untuk kondisi maju. Nah, selanjutnya karena di sini S, kita ganti aja pada bagian sini, teman-teman. Jadi S. Seperti itu. Terus begitu. U. Sini U. Ini T. Sini T. Nah, di sini V ganti ke V. Nah, ini kenapa silinder W-nya saya tidak berikan, karena kan kita menggunakan satu valve ya. Jadi karena silinder W ini mengikuti dari silinder U, jadi kita bikin kondisi maju mundurnya pada silinder U aja, teman-teman. Itu memudahkan kita dalam membuat logikanya juga, yang seperti saya ajarkan sebelumnya. Itu. Nah, kalau sudah, ini kita lebih ke atasin dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita berikan push buttonnya, yaitu menggunakan valve 3/2. Ya, di sini. Sama kayak gini. Nah, kita gunakan yang manually. Yang ini spring nyalain, sambungin ke atas mungkin. Nah,
Kenapa saya taruh push buttonnya sebelah sini? Karena kan eh, untuk kondisi awal R-nya itu kan minus ya, atau kondisi mundur, makanya saya taruh sebelah sini. Karena di sini adalah valve dari kondisi R mundur ini, teman-teman. Untuk mundur yang sebelah kanan, untuk maju di valve yang sebelah kiri. Seperti itu logikanya. Nah, kalau sudah kita membuat logika yang sudah kita pelajari pada awal video ya, teman-teman ya. Nah, untuk logika yang sudah dipelajari adalah kan untuk akhirnya V plus, berarti V plus itu maju kan, teman-teman ya. Nah, di sini kondisinya berarti dia menyentuh V1 atau logika V1. Nah, V1 ini untuk menggerakkan R min. Kita tulis sini R maaf, V1. V1 di sini teman-teman ya. Maaf, saya salah. Untuk kondisi mundur dulu. Nah, untuk kondisi majunya itu berarti ketika si R ini kan udah menyentuh R apa? R0 ya, teman-teman ya. Jadinya di sini kita tulis R0. Seterusnya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ketika R sudah 0 menuju ke R0 ini untuk majuin ke R1. Nah, ketika R1 udah maju, itu akan menggerakkan S-min. S-min di sini. Berarti di sini tulis R1. Nah, R1 sudah. Ketika S sudah ke arah min atau ke arah S0, berarti di sini untuk majuinnya ketika sudah menyentuh silinder S0. S0. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggerakkan silinder U dan W ini ya. Nah, di sini S0 sudah. Jadi S0 ini yang nantinya akan menggerakkan S1-nya ini yang nantinya akan menggerakkan UW ke arah plus. Berarti kita taruh di sini ya. S1. Nah, seperti itu. Karena kan kondisi akhirnya nanti dia maju ya dari minus ke plus, berarti dari S0 ke S1. Makanya kita taruh S1 di sini karena kondisi akhir dari silinder S ini kan ada S plus ya, atau menuju S1 seperti itu. Dan nantinya S1 ini akan menggerakkan silinder maju ke bagian silinder U dan W ini nanti kondisinya jadi maju atau kita menggunakan kondisi U1 seperti itu. Nah, ketika sudah maju, kan kondisinya selanjutnya adalah W-nya ini bakal mundur. Berarti di sini kita tulis U1. Nah, selanjutnya adalah silinder T. Gimana cara menggerakkannya? Yaitu kita lihat kondisi akhirnya, yaitu di sini S min yang digerakkan oleh V1 karena berarti nantinya dia akan mundur, berarti U0 ini akan kita taruh pada bagian ini teman-teman, karena kondisinya kan T min ya, atau T mundur terlebih dahulu baru maju dia. Berarti di sini U0. Nah, setelah seperti itu, ketika memang T ini udah mundur, yaitu berarti dia mengenai kondisi T0 ya. Berarti kita di sini tulis T0 untuk memajukan silinder T-nya. T0. Nah, selanjutnya ketika sudah mencapai T0, kondisi akhirnya adalah T plus, berarti kita tulis di sini T1 di sini ya, teman-teman, buat mundurin. T1. Nah, selanjutnya itu adalah cara kita menggerakkan si V ini ke depan gitu. Berarti di sini tulis V0 untuk ngegerakin si V ini dari mundur. Ketika udah mundur kena V0, harusnya kan V0 itu kan silinder mundur ya. Kita taruh di sini biar nanti ketika dia
kena V0 akan maju gitu. Nah, kalau sudah semua logikanya dipasang atau sudah dicantumkan, kita uji coba terlebih dahulu ya teman-teman. Biasanya nih kalau kayak gini ada angin yang sifatnya tabrakan gitu teman-teman di silinder 5/2-nya ini. Coba kita coba terlebih dahulu. Oke. Oke.